Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Bersama saya Muhammad Hafid kembali lagi di program podcast Peluang Produk Fashion Batik untuk menembus pasar ekspor. Ini tema yang akan kita angkat dalam podcast obrolan Serawung Karyo Bakul dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Industri batik merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan oleh Kementerian Perindustrian karena dinilai mempunyai daya memang betul-betul besar seperti itu dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu kita akan membahas kurang lebih selama 60 menit dan bagaimana untuk dengan industri batik di daerah istimewa Yogyakarta. Sudah bersama dengan 3 narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan industri batik di daerah istimewa Yogyakarta, sekali lagi dengan tema peluang produk fashion batik untuk menembus pasar ekspor. Kali ini bersama dengan Bapak Agus Sumaryanto. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang Mas, kabar baik dan sehat. Alhamdulillah baik. Bapak Agus Sumaryanto ST dari anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga saya akan menyapa ada Ibu Intan Mestika Ningrum MSI, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Ibu? Baik kabarnya Mas Hafid, Baik. sehat selalu. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ini juga ada dari APPBI, Asosiasi Pengusaha Pengrajin Batik Indonesia. Apa kabar Mas Afif Syakur? Kabar baik, selamat Saya siang. manggilnya Mas Afif atau Bapak Afif? Apa saja. Apa saja. Selamat Baik, biar siang. sama semuanya Bapak Ya. dan Ibu ya. Ya. Baik, saya akan bertanya untuk yang pertama kepada Ibu Intan Mestika Ningrum dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu, untuk melihat saat ini di tengah pandemi COVID-19, bagaimana kondisi ekspor batik pada saat ini, Bu? Di masa pandemi ini, ekspor batik ini mengalami peningkatan ya. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, pada tahun 2020 ini ekspor batik sejumlah 532 juta US Wow. dollar. Dan di triwulan pertama itu sudah mencapai 157 juta US dollar. Jadi batik dari Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, ini merupakan suatu unggulan dari industri kreatif yang dihasilkan dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan di Yogyakarta ini banyak terdapat sentra-sentra batik yang ada di sini, diantaranya ada Giriloyo, kemudian Lendah, ada Pundong, kemudian Karangmojo, kemudian di Gunung Kidul gitu tuh juga sudah banyak sentra-sentra industri yang juga merupakan industri batik pariwisata. Jadi tidak hanya membuat batik tetapi juga untuk mendatangkan turis-turis bagi wisatawan dengan belajar membatik. Contohnya di Giriloyo ini juga dibuka kesempatan untuk belajar membatik. Dan yang datang ini wisatawannya cukup banyak, baik dari luar Yogyakarta maupun dari mancanegara. Itu saya lihat sendiri untuk mereka proses membuat batiknya dengan diberikan paket-paket wisata seperti membuat sapu tangan, jadi kainnya kecil, kemudian cara membatik sampai jadi dan diberi namanya sendiri. Oke, ini salah satu bentuk experience atau pengalaman seseorang ketika berkunjung ke tempat suatu destinasi wisata dan akhirnya bisa langsung mempunyai pengalaman untuk membatik. Iya. Seperti itu. Dan Ibu kalau bisa diinformasikan juga ini terkait dengan ekspor dari mungkin secara global. Ini negara-negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor batik? Yang terbanyak negara tujuan ekspor batik itu di Amerika Serikat, kemudian Jerman, kemudian Jepang dan Australia yang banyak meminati produk batik dari daerah istimewa Yogyakarta. Oke, artinya hampir dari seluruh dunia. Ya. Begitu, ada beberapa benua yang semuanya hampir menjadi salah satu tujuan dari ekspor batik tersebut. Iya. Kalau dilihat Ibu di tengah pandemi ini, kenapa bisa sampai bisa meningkat? Karena begini Mas, untuk batik, untuk eksportir kita yang sudah
paham mengenai digital, bisa mempromosikan batik itu lewat platform-platform untuk promosi. Jadi Oke. tidak perlu kita datang offline untuk pameran begitu, tapi dengan menjual melewati online, dari mancanegara itu sudah bisa melihat produk-produk yang ada dari Indonesia, sehingga mereka bisa langsung transaksi dagang melewati platform tersebut. Misalnya Tokopedia, Oke. Lazada Oke. gitu. Kemudian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu juga memfasilitasi untuk pameran virtual pada tahun 2020 bulan November ini dengan Jogja Premium Export Virtual Expo yang kita mengangkat ada 5 komoditi, 5 komoditi. yaitu fashion itu kan macam-macam, ada batik, Ya. ada yang pakaian yang selain batik, tapi pakaian jadi atau kain, kemudian food beverage, kemudian furniture, home deco, dan yang satu craft. Ya, jadi ada 5 komoditi yang kita pasarkan melalui platform Jogja Premium Export Virtual Expo yang dikunjungi oleh 173 negara Wow. dan 3.000 pengunjung dari seluruh baik internasional maupun nasional. Oke. Kalau dari JPI tersebut, Bu, untuk antusias di bidang fashion seperti apa? Banyak juga. Jadi dari IKM yang kita bawa sejumlah 50 IKM yang terbagi menjadi 5 komoditi itu juga sudah terjadi transaksi dagang dari baik yang nasional maupun internasional. Dan nanti kita di bulan Desember, tanggal 2 sampai 5 Desember kita melaksanakan pameran seni kriya Oh. yang kita laksanakan di Hartono Mall. Ya. Kita juga membawa 50 IKM dan dari situ kita juga ada business matching nanti yang akan kita laksanakan setelah pembukaan. Nanti ada business matching, kita mendatangkan buyer-buyer dari IGBNet itu dari Jepang, kemudian dari Aspenco, kemudian kita juga mengundang narasumber dari Kementerian Perdagangan yang akan memberikan informasi-informasi buyer, sehingga IKM-IKM kita yang kita promosikan di situ bisa mendapatkan buyer-buyer itu yang Oke. kita undang. Baik, di tahun 2020-2021 di tengah pandemi COVID-19 ternyata industri batik ini ternyata meningkat. Saya ingin bertanya langsung kepada pelaku industri batiknya. Apa benar, Mas, di tahun 2020-2021 di tengah pandemi ternyata industri batik ini meningkat? Ya, seperti kita ketahui 2 tahun sudah pandemi bersama kita ya. Dan kita sebagai seorang pengrajin batik, apapun yang terjadi kita harus hidup bersama dengan pandemi itu sendiri. Jadi kesempatan berkreasi untuk berinovasi menciptakan sesuatu produk-produk unggulan yang berbasis budaya. Dan ini banyak dilakukan oleh pengrajin-pengrajin kecil. Jadi kalau dikatakan dalam kondisi seperti ini, memang mungkin yang kita perlu pemodalan yang kuat yang kita lakukan, tapi terobosan bahwa menciptakan suatu produk unggulan ini malah terrealisasi dan tercipta di masa pandemi ini. Jadi dan banyaknya sosial media yang dipakai oleh para pengrajin membuat popularitas pengrajin ini lebih diakui oleh ataupun lebih terlihat oleh masyarakat luas. Jadi ada hikmah dari pandemi ini bagaimana mempromosikan atau menampilkan produk-produk mereka secara luas lewat sosial media itu memang telah kita lakukan. Oke. Dan ini cukup baik. Di tengah pandemi seperti ini dikatakan tadi kita selalu berinovasi. Artinya sebelum pandemi apakah strategi jualannya berbeda? Berbeda. Jadi zaman dulu dahulunya batik itu kan sebagai komoditas budaya. Betul. Setelah itu batik sebagai komoditas ekonomi. Pada saat batik komoditas ekonomi itu biasanya kan batik dimasukkan ke toko atau ke perusahaan besar atau ke pasar dan lain sebagainya. Dan dalam kondisi pasar yang begitu lamban karena pandemi, maka ada kreativitas untuk sosial media yang mereka miliki sendiri. Nah, disinilah terjadi satu transaksi, satu pemikiran apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional, yang dimana pembatik atau pengrajin batik itu semakin jeli terhadap karya-karya mereka dan ini menjadi berkembang.
Jadi hikmahnya itu kalau dulu membuat batik hanya disetorkan ke toko, Betul. ataupun membuat batik dibawa ke pasar dan lain sebagainya. Dengan adanya pasar yang lesu, maka terobosan ini terjadi dan kreativitas itu lebih bangkit berada di posisi yang sekarang ini. Oke, Bapak Afif, kalau dilihat di tahun 2021 ini negara mana yang menjadi tujuan ekspornya? Eh, karena kita menginginkan ya Yogyakarta ini salah satu pintu gerbang etnik Indonesia. Jadi banyak negara-negara terutama Eropa dan Amerika, mereka itu secara langsung melihat kondisi. Selain mereka melihat kondisi pandemi di kita, mereka kondisi craft atau kerajinan ataupun ekonomi yang berbasis sustainable yang ada di tanah air kita. Nah, masyarakat UKM kita itu sudah melakukan sustainable itu. Jadi produk-produk yang tadinya produk budaya, bagaimana ini menjadi kekinian dan bagaimana ini ke depan menjadi satu produk yang bisa untuk ekspor atau produk yang bisa dicapai untuk masyarakat luas terutama dunia. Nah, ini gayung bersambut ya. Jadi di kita itu istilahnya ada 3 pilar, dari pemerintahnya memberi fasilitas, dari akademisi kita juga dengan adanya pandemi ini semakin jeli, semakin membantu. Nah, pengrajinnya mau juga bergerak. Nah, antara pemerintah, akademisi dan para pengrajin ini gayung bersambut bagaimana memajukan ini. Jadi kalau menurut saya hikmah dari pandemi ini membuat kita semakin jeli, semakin maju, semakin go nasional maupun internasional, wawasannya lebih terbuka. Oke, artinya di tengah pandemi banyak sekali peluang-peluang yang terjadi pada saat ini seperti itu, dan juga dari nilai budaya akhirnya mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi seperti itu. Dari Komisi C DPRD DIY, Bapak Agus Sumaryanto melihat bukan fenomena ya, bisa dikatakan di tengah pandemi ternyata ada secercah rezeki yang bisa akhirnya mengalir ke seluruh masyarakat seperti itu. Kalau melihat ini dari DPRD seperti apa, Pak? Ya, kami melihat ternyata potensi batik luar biasa. Ternyata batik malah bisa dikatakan tahan terhadap pandemi ini, Mas. Jadi memang pemerintah kami harap selalu untuk mendorong ini loh, produk-produk batik ini terus diiklankan. Karena apa? Biar masyarakat luas lebih tahu, apalagi tujuan kita sampai ke mancanegara. Nah, ini kan suatu yang sangat luar biasa. Kita mempunyai banyak sekali pengrajin, baik itu UMKM, pengrajin batik, dan saya yakin corak-corak batik kita itu sangat disukai, disukai sampai ke mancanegara. Dan saya yakin orang punya batik tidak hanya satu. Pasti dia akan mempunyai banyak batik, karena batik itu coraknya itu apalagi dari Jogja, ini luar biasa sekali, Mas. Oke. Bapak, kalau dilihat di tengah pandemi ini anggota Dewan, apakah ada mendorong pemerintah untuk beberapa hal kayak memberikan salah satu kemudahan untuk membuka sebuah usaha, atau ada kebijakan lain yang ini harus didorong oleh anggota Dewan? Ya, Mas, kita mendorong untuk produk-produk pengrajin batik skala UMKM untuk bisa tetap eksis, ya, apalagi meningkat. Ya, jadi kami selalu mendukung, apalagi kita komunikasi terus dengan Disperindak, bagaimana produk batik ini sangat bisa digemari oleh masyarakat. Ya, seperti kita tahu, bahkan batik itu ada yang dipakai setiap hari. Ibu-ibu itu pakai daster batik. Iya. Tiap hari itu kan berarti wujud kecintaan sama batik itu, Mas. Iya, tiap hari tanpa batik. Ini kan luar biasa sekali ini. Apalagi batik kan warisan budaya yang perlu kita lestarikan dan kita cintai, Mas. Betul. Dan pada saat ini kita semua menggunakan batik ya. Tanpa disengaja, tanpa janjian loh ya. Seperti itu. Ibu, kalau kita lihat di Daerah Istimewa Yogyakarta ini bagaimana strategi batik untuk bisa menembus ke pasar global? Apakah dari dinas terkait ada strategi-strategi yang dilakukan? Ya, untuk strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selain kita melakukan pendampingan maupun pelatihan kepada UMKM kita agar mempunyai produk-produk yang kreatif, kemudian mempunyai ciri khas tertentu dari masing-masing daerahnya itu, dan selalu up to date dengan
fashion, jadi fashionable. Ya. Kita selalu memantau fashion dari luar negeri untuk dicocokkan dengan produk yang dari mereka sendiri, sehingga fashion itu kan selalu mengikuti zaman ya, up to date gitu, sehingga tidak ketinggalan zaman meskipun ciri khas dari motif batik itu ada pada produk mereka sendiri-sendiri. Kemudian untuk pemasarannya juga bisa kita menggunakan digital marketing yang tadi sudah saya sebutkan. Itu harus pelaku UMKM kita itu harus melek digital, karena kalau di masa pandemi tidak mungkin kita akan bisa pameran offline. Kemudian kita di pasar Beringharjo aja nyatanya ditutup selama pandemi. Makanya kan mereka kalau tidak bisa digital, tidak bisa online, mereka akan tidak bisa menjual barang-barangnya. Seperti sentra industri kita di Giriloyo itu, meskipun produknya bagus sekali, batik tulis, tapi mereka itu produk menumpuk karena mereka belum bisa digital. Untuk itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan pelatihannya itu dibantu dengan materi untuk promosi secara digital. Kemudian apabila sudah tidak pandemi itu rajin untuk mencari informasi untuk pameran-pameran secara offline. Meskipun kalau pameran offline itu kan langsung ya, jadi pembeli itu langsung melihat, langsung tertarik, langsung transaksi gitu. Kalau offline kan harus lihat foto-foto dulu. Betul. Dan tidak bisa memegang barangnya itu seperti apa, bahannya seperti apa. Namun kalau apa itu untuk nanti setelah pandemi gitu juga harus mengembangkan mengikuti pameran-pameran secara offline dan selalu melihat informasi-informasi apa yang akan dilaksanakan oleh baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, program-program apa yang akan dilaksanakan sehingga mereka bisa ikut. Jadi seperti pameran nanti kita kan offline-nya kan kemarin Dubai Expo sama Seni Kriya gitu. Paling enggak ikut yang salah satu yang ada di Jogja gitu. Meskipun pameran itu berskala internasional, tidak hanya nasional gitu. Dan besok pada pameran Seni Kriya, selain kita mendatangkan buyer secara internasional, kita juga mendatangkan buyer secara nasional, Mas. Jadi bagi IKM yang belum siap ekspor itu bisa nanti menitipkan barangnya di supermarket yang akan kita gandeng sebagai buyer nasional. Gitu. Oke, baik. Tadi Ibu Intan mengatakan setiap pengrajin harus memiliki salah satu ciri khas seperti itu ya. Kalau dari Mas Afif sendiri, apa ciri khas batik yang ditonjolkan, Mas? Batik itu sekarang kan bukan milik orang Jawa lagi. Batik itu juga bukan milik lagi Indonesia. Bahkan dunia internasional juga banyak negara-negara lain yang sudah memproduksi batik. Tapi perlu diketahui bahwa batik Indonesia itu punya tujuan agar si pemakai menjadi mulia. Dan batik Indonesia itu adalah sebuah proses tentang linang warna dengan pemalaman, pencelupan, dan pelorotan, dan itu sudah diakui oleh UNESCO ya. Nah ini satu kelebihan. Nah banyak setiap individu pengrajin yang menghasilkan batik mereka punya spesifikasi. Selain spesifikasi daripada daerah-daerah pembatikan, di sini juga ada 4 kabupaten dan 1 kota yang mempunyai motif-motif daerah. Itu dari individu setiap pembatik itu harus mempunyai kekhasan, baik itu proses, material maupun pola-pola tertentu yang itu menjadi branding daripada perusahaan atau pengrajin itu sendiri. Dan kita juga bangga secara umum ya, sekarang ini banyak pendokumentasian motif-motif daerah yang dituangkan dalam batik, sehingga ada batik Kalimantan, batik Sulawesi, dan sebagainya. Itu merupakan khasanah perbatikan. Nah, di Jogja sendiri, setiap 4 kabupaten kota kan dilombakan bagaimana tercipta batik-batik baru. Sehingga setiap pengrajin pasti ingin menciptakan sesuatu batik yang itu adalah membranding karya dia. Dan kelebihan saat ini adalah semua batik itu punya nama dan punya cerita. Dan ini yang mampu kita sampaikan kepada pecinta ataupun
penyuka batik bahwa tidak sekedar hanya sebuah batik, tapi apa yang ada di dalam batik itu sendiri. Dan ini menjadi bagian ekonomi kreatif. Nah, kekhasan-kekhasan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, cerita-cerita itu yang dibutuhkan, karena ini bagian dari sustainable, keberlanjutan daripada produk-produk yang tempo dulu yang harus menjadi kekinian. Jadi kalau ditanya khasnya apa, pasti setiap individu mempunyai kekhasan. Dan kalau orang mencintai batik pasti tahu, oh ini batiknya daerah ini, batiknya ini, dan lain sebagainya. Itu memang perlu kejelian. Dan kita juga harus perlu menyiapkan masyarakat yang sadar akan budaya membatik itu sendiri. Karena teknologi batiknya itu kan berkembang. Betul. Jadi masyarakatnya juga harus disiapkan daripada batik itu sendiri. Oke, teknologi semakin berkembang, sumber daya manusianya juga harus Harus disiapkan. disiapkan. Dan saya yakin dan percaya industri kerajinan batik ini juga salah satu sektor yang paling banyak membuka lapangan kerja. Ya. Bagaimana untuk di daerah istimewa Yogyakarta, jangan kemana-mana pemirsa, kita masih bersama di podcast Obrolan Serawung Karyo Bakul dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, masih di Rose Inn Hotel Yogyakarta. Kita akan kembali sesaat lagi. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kami perwakilan dari Disperindak DI terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang produk fashion batik untuk menembus pasar ekspor, inilah tema yang kita angkat pada saat ini di podcast Obrolan Serawung Karyo Bakul Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah di industri kerajinan batik ini menjadi salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Bagaimana untuk industri batik di Daerah Istimewa Yogyakarta? Akan dijawab oleh Bapak Afif. Ini untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, berapa banyak tenaga kerja di industri batik khususnya? Ya, sebenarnya seperti kita ketahui ya, bahwa pekerjaan membatik itu adalah pekerjaan tim, ya. Tapi di lain pihak banyak memanfaatkan pekerjaan wanita, ya. Jadi wanita itu selain masak, mana itu biasanya membatik. Yeah. Dan ini budaya membatik di wanita ini adalah salah satu pelukis wanita pertama di Jawa ini ya pembatik-pembatik itu sendiri. Ya. Nah, cuman yang jadi masalah pada UMR pembatik ini kan, posisi membatik ini kan memang masyarakat
terutama anak-anak muda untuk memposisikan dirinya sebagai pembatik ini berkurang. Jadi antusias menjadi pembatik itu kurang. Padahal kita mengupayakan bahwa upah pembatik itu sesuai dengan UMR, tapi mereka lebih senang istilahnya bekerja di toko atau bekerja yang memang dekat dengan banyak orang. Pada saat mereka bekerja di belakang seperti pembatik ini, kita dapatnya yang sisa-sisa. Sisa-sisa itu mereka yang akhirnya sudah keluarga, punya anak, mereka nggak mungkin kerja di toko, akhirnya pekerjaan membatik. Nah, pekerjaan membatik akhirnya menjadi borongan dan kosnya akhirnya menjadi murah. Nah, ini memang banyak sekali jumlah pembatik di daerah kita, terutama sentra-sentra batik kita di daerah Bantul ya. Mungkin hampir 5.000-an ada pembatik-pembatik yang memang mereka aktif untuk membatik atau membuat pembatikan itu sendiri yang dimasukkan baik dijual dalam keadaan mentah atau mereka memang membatik untuk diri sendiri. Dan kita mengupayakan bahwa batik-batik itu dengan konsep, karena sekarang sudah menjadikan alih fungsi di mana batik tidak lagi menjadi sebuah kain, tapi dengan turunan batik menjadi produk berupa fashion, produk berupa hiasan, interior dan lain sebagainya. Nah, alih fungsi ini sebenarnya membantu para pengrajin itu memudahkan karena diperlukan penyederhanaan batik itu sendiri. Jadi maraknya pembatikan ini menjadi semarak lagi orang untuk membatik lagi. Dan kita dengan adanya batik yang disederhanakan, yang tidak sulit, juga banyak masyarakat wanita-wanita di desa itu mulai membatik kembali. Jadi yang utamanya ya bagaimana batik ini bisa berkelanjutan menjadi kekinian, yang ini yang kita harapkan. Jadi banyak daerah-daerah juga selain sentra batik yang di Sleman, yang di Bantul, Sleman juga ada, di Gunung Kidul juga pembatiknya itu banyak sekali dan mereka akan lebih dekat dengan Solo, mereka larinya ke Solo. Dan sekarang di Kulon Progo juga banyak di daerah Lendah yang mereka membuat batik yang dengan motif kekinian yang sederhana banget. Nah, ini kabar yang menggembirakan ya, bahwa pekerjaan wanita selain istilahnya dia harus sebagai ibu rumah tangga, sebagai mata pencaharian tambahan, mereka bekerja sebagai pembatik. Oke, baik. Yeah. Artinya untuk regenerasi, apakah ada kesulitan? Nah, memang itu tadi saya katakan, memang regenerasi walaupun ada sekolah batik dan lain sebagainya, tapi mereka pada dasarnya tidak mau jadi pembatik. Jadi kita dapat pembatiknya itu setelah mereka mungkin berusaha kerja di pabrik atau di sebuah toko atau dan lain sebagainya, mereka akhirnya berkeluarga dan tidak mungkin. Nah, kita itu dapat sisa-sisanya. Itu yang jadi masalah. Walaupun UMR kita sebagai seorang pengrajin batik itu sudah memenuhi standar UMR yang ditargetkan dari daerah setempat. Cuman ya kembali lagi, memang pekerjaan ini adalah kan sebagian pekerjaan sambilan. Betul. Nah, cuman kita tetap mengupayakan karena ini sebuah konsep membuat batik itu, dan kita juga harus apapun yang terjadi bahwa ini adalah pekerjaan yang profesional, berkonsep agar batik itu menjadi kekinian, dan ini bagian dari bahwa batik harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, baik. Kita berlanjut ke Pak Agus. Kalau melihat dari minat masyarakat yang ternyata pekerjaan ini sebenarnya hanya dijadikan yang kedua, sampingan seperti itu. Dan padahal dari pengusaha-pengusaha juga sudah memberikan salah satu fasilitas seperti gaji sesuai dengan disepakati UMR atau beberapa hal yang mungkin dijadikan borongan seperti itu, dan itu juga mempunyai nilai seperti itu. Untuk menyikapi hal seperti ini, bagaimana supaya masyarakat bisa lebih fokus mungkin hanya ke sektor industri batik saja seperti itu? Baik Mas. Memang ini menjadi perhatian kita ya, ini bagaimana kelanjutan regenerasi pembuat pengrajin batik ini bisa berkelanjutan. Ya, saya setuju sekali tadi, kita harus ada sekolah batik. Gitu. Terus kemudian kami juga minta untuk Disperindak untuk mendorong, ini loh, mendoronglah produk-produk UMKM. Karena apa? UMKM kan itu nanti pergerakan ekonomi kerakyatan, sehingga di situ siapa yang akan membatik ini pasti akan menjual batiknya.
Jadi kami berharap regenerasi ini memang betul-betul menjadi perhatian kita, karena apa? Kita juga takut ini Mas Bu, kalau nanti kok anak muda kita seandainya tidak tertarik untuk membatik, ya siapa lagi nanti kita ini? Ini bisa, jadi kita harus mendorong regenerasi batik ini. Piye carane anak-anak muda ini kita ajari batik. Bagaimana mereka itu tertarik untuk menjadi seperti beliau, desainer batik. Ini kan luar biasa Mas. Potensi kita sebenarnya banyak ini. Cuma dorongan dari pemerintah ya harus lebih intens lagi ini untuk mengarah ke sana. Termasuk salah satunya adalah mungkin di sekolah bentuk ekstrakurikuler seperti itu sekali. dengan cara desain batik, desain fashion seperti itu, sehingga menumbuhkan semangat untuk mencintai kebudayaan dan juga memiliki nilai ekonomi sejak dini seperti itu. Kalau kita lihat dari proses pembuatannya, Mas Afif, apakah proses pembuatan batik ini begitu rumitkah untuk saat ini? Ya, jadi batik itu unik ya. Jadi menciptakan sebuah batik itu kita apa sebenarnya yang pesan yang akan disampaikan dalam sebuah batik itu. Dan batik itu sebenarnya mencari pemiliknya, ya kayak lukisan ya. Jadi saya menganggap membuat batik itu untuk semua kalangan ya, baik dari yang daster yang harga istilahnya 150.000 atau sebuah kain yang harganya sampai mungkin 20 atau 30 juta. Itu namanya sama-sama batik. Nah, tinggal masyarakat kita itu mau menempatkan ini sebagai karya seni, atau ini sebagai mass product, atau ini sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, itu memang kita lakukan. Jadi dan batasan-batasan membuat batik ini tidak seperti zaman dulu. Bahwa zaman dulu kan yang namanya membuat batik itu kan harus dengan motif batik. Betul. Berarti kan kuno, harus bolak-balik, berarti menjadi lama gitu kan, harus dengan warna alam yang dimana pencelupannya akan memakan waktu dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini enggak, banyak penyederhanaan motif dan menjadikan batik itu menjadi kekinian. Dan kita juga berharap semua kalangan itu mau memakai batik yang batiknya tidak kelihatan batik. Kita membutuhkan empu-empu baru, anak-anak baru, di mana mereka akan menciptakan batik-batik yang kekinian, dan ini akan tercatat 15 tahun, 20 tahun kemudian di era sekarang adalah batik-batik yang demikian. Jadi kalau ditanya sulit atau enggak, tergantung kita menciptakan sebuah batik itu sendiri. Tapi yang jelas bahwa kalau kita ngomong batik, yaitu adalah satu proses tentang lintang warna menggunakan malam panas. Itu adalah satu proses karena itu sudah dilindungi lewat SNI, ya. Jadi ada undang-undangnya. Dan dari Haki pun setiap pengrajin mendapatkan bisa mendaftarkan hakinya tentang produk-produk daripada proses batik itu sendiri. Jadi dikatakan sulit juga tidak, dikatakan tidak juga sulit, tapi saya punya prinsip dalam membuat batik itu dibikin mudah, dicontek sulit, dijual mahal. Oke, baik. Nah, untuk mendapatkan seperti itu ya kita perlu branding, kita perlu berinovasi yang kekinian, di mana orang lain nggak punya dan lain sebagainya. Baik, dari Disperindak, Bu Intan, apakah ada standarisasi tertentu untuk suatu industri batik untuk bisa masuk ke dunia global untuk pemasaran? Dari industri batik ini apabila mau masuk ke pasar internasional, ini sebaiknya sudah mendapatkan sertifikasi seperti Haki, kemudian merek, kemudian desain. Dan ini kalau motif batik ini kan sangat fleksibel ya. Jadi satu negara dengan negara lainnya itu akan mempunyai minat yang berbeda-beda. Jadi sesuai selera masing-masing negara. Jadi seperti umpamanya di Jepang itu seleranya warnanya yang soft-soft gitu. Meskipun memang kalau untuk pengurusan secara internasional ekspor gitu kan memang lebih rigid daripada kalau pemasaran yang nasional. Jadi sertifikasi itu harus dipenuhi dulu, kemudian perizinan, terutama legalitas ya, perizinan itu meskipun ekspor batik ini belum mencapai yang
di atas 200 kilo gitu loh. Jadi kalau 50 kilo ekspor 50 kilo itu kan harus mengurus SKA, surat keterangan asal. Namun bisa juga langsung ekspor tapi pesanan dari buyer mamanya Jepang gitu ya. Nanti langsung dikirim lewat kargo meskipun terkena tarif preferensi. Meskipun seperti ada ekspor itu yang dibebaskan dari tarif preferensi itu apabila melebihi 50 kilogram dan sudah mengurus surat keterangan asal itu. Jadi akan dibebaskan dari tarif preferensi. Namun apabila ekspor kan tidak harus secara besar-besaran, maksudnya kontainer-kontaineran gitu atau berapa ratus kilo gitu kan, nggak harus itu. Jadi meskipun di bawah 50 kilo tapi secara rutin dikirim ke buyer luar negeri itu juga sudah merupakan suatu ekspor. Oke. Pak Afif, ternyata dalam standarisasi batik untuk bisa masuk ke pasar global itu ada beberapa persyaratan yang bisa dikatakan sesuai dengan prosedur seperti itu. Ada sertifikasinya. Apakah selama ini ada kendala, kesulitan dalam pembuatan sertifikasi tersebut? Ya, memang beberapa negara memprotek ya, terutama Malaysia itu memprotek batik Indonesia masuk ke sana ya. Dan di lain pihak sebenarnya banyak dari teman-teman kita yang mendapatkan privat order yang memang bukan kontainer yang 50 kilo ke bawah, di mana setiap tahun mereka datang 4-5 kali hanya memesan untuk 3 bulan kemudian untuk produk-produk yang memang premium itu sudah dilakukan ya. Nah, negara-negara yang memang memprotek untuk batik biasanya negara-negara yang mereka punya batik, tapi sebagian besar ini bagian dari karena bagian dari handicraft itu memang ada kemudahan. Memang di sini agak rancu kadang. Kalau kita masuk ke handicraft itu akan lebih mudah. Tapi kalau ini masuk daripada tekstil itu memang itu ada kesulitan. Jadi kita mengatakan bahwa ini bagian dari handicraft. Dan itu memudahkan kita untuk kelancaran-kelancaran mengekspor daripada produk-produk itu sendiri. Dan saya sendiri memang belum ekspor yang sifatnya kontainer, tapi privat order yang kita lakukan baik ke beberapa negara Eropa, terus dari Jepang. Jadi mereka itu datang setahun sekali, mereka berpesan untuk jangka waktu 1 tahun dengan duduk berbareng apa yang bisa dilakukan, dan itu memang sesuai desain-desain kita dari desain-desain tradisional yang dibuat kekinian, dan itu memang dipakai untuk mereka. Dan kebanyakan negara yang menerima batik, mereka menggunakan batik ini sebagai craft ya, sebagai karya seni tentang lintang warna yang memang itu oleh mereka menjadi produk unggulan. Ini satu kebanggaan bagi kita. Oke. Tadi sampai ke luar negeri untuk mengirim barang, itu cara untuk mempertahankan kualitas produknya dari Pak Afif sendiri itu bagaimana? Ya, pada dasarnya setiap langkah dalam membuat proses batik itu harus ada quality control ya. Pertama dari material yang kita buat ya. Terus kedua dari proses pewarnaan. Walaupun kita home industry tapi proses pewarnaan itu harus tercatat karena pada saat pengulangan membuat batik itu dengan cuaca yang berbeda dan sebagainya itu tidak akan terjadi sama, dan kita selalu menyampaikan bahwa sebuah batik itu akan 80% kemiripan itu bisa terrealisasi. Jadi tidak bisa seperti mesin membuat hari ini terus pengulangan lagi harus sama dan lain sebagainya. Dan masyarakat atau dunia luar menyadari akan itu sebagai bagian dari keterbatasan daripada batik itu sendiri. Dan kita juga selalu menanamkan kepada mereka ini adalah bagian dari kerajinan tangan, dan mereka mengiyakan dan bisa toleran terhadap hal-hal yang seperti itu. Oke, baik. Berarti ini memang betul quality controlnya sangat ketat sekali, seperti itu. Kita kembali ke Bapak Agus. Pak, kalau dari peran pemerintah sendiri, ini terhadap peningkatan ekspor produk fashion batik, apakah ada kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh salah satunya industri dari batik tersebut, Bapak? Apakah ada peran pemerintah di situ? Ya kita berharap pemerintah betul-betul membantu para pengusaha ini, produk-produk UMKM itu bagaimana prosesnya mudah
untuk bisa diekspor. Jadi jangan sampai hal-hal yang mungkin birokrasi ataupun hal-hal yang sulit untuk mengekspor terjadi. Jadi biarlah permudahlah ya. Jadi prosesnya jangan terlalu berbelit-belit gitu loh, Mas. Oke, Nggih. salah satunya yang bentuk sertifikasi Iya, tadi seperti itu ya iya, Pak ya. nggih. Tapi kalau ditemui oleh masyarakat saat ini, apa yang menjadi kendala di IKM Pak? Nggih. Ya selama ini memang masih Mas, mungkin produk pemasaran ya. Pemasaran. Ya. Saya setuju sekali tadi sampaikan Bu Intan bahwa sekarang pemasaran secara virtual pun bisa dilakukan dan memang kami berharap mendorong untuk selalu diajarkanlah para UMKM ini untuk digitalisasinya Mas, untuk biar mereka tahu bagaimana menjual produk secara digital, bagaimana mereka ikut bisa memasarkan produk tersebut. Oke, apakah ada alokasi anggaran Bapak yang dialokasikan kepada teman-teman dari industri batik ini khususnya setiap tahun? Kalau ke UMKM kita ada Mas, Itu dalam bentuk sosialisasi atau dalam bentuk pelatihan atau dalam bentuk ya apa? bentuk pelatihan juga, sosialisasi juga ada. Bahkan kita bersama-sama di Sperindak kadang sering melakukan delegasi sampai ke luar negeri, bagaimana kita membawa produk batik kita pamerkan ke sana. Oke, baik. Kita kembali ke Mas Afif. Nanti kita akan bertanya lagi saya yakin Mas Afif ini tidak memulai sebuah usaha itu langsung naik ke atas, tetapi juga ada prosesnya. Kita akan mengetahui bagaimana prosesnya sehingga batik-batik yang dimiliki ini bisa masuk ke pasar internasional. Tetap bersama dengan podcast obrolan Serawung Karyo Bakul dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan kembali. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kami perwakilan dari Disperindak DI terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast obrolan Serawung Karyo Bakul dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita berbincang terkait dengan temanya peluang produk fashion batik untuk menembus pasar ekspor. Dan bersama dengan Bapak Afif
ini salah satu pelaku industri batik yang sudah menjual produk-produknya hingga ke pasar internasional. Saya ingin bertanya Bapak, bagaimana memulainya dari awal hingga sampai saat ini bisa menembus ke pasar internasional? Ya, mungkin awalnya memang saya generasi keempat dari pengrajin batik ya, yang itu yang pertama. Tapi yang kedua pada dasarnya bahwa batik bagi saya adalah bagian hidup ya. Jadi kalau mau tidur itu istilahnya I love you istri, atau I love you keluarga, bangun tidur itu I love you canting. Jadi ada rasa cinta dalam kita berkarya ataupun kita berusaha, itu bagi saya itu modal yang paling kuat, bahwa cinta usaha itu adalah yang utama ya. Nah setelah kita mencintai tentang usaha itu sendiri, kita akan memperdalam tentang usaha kita dari hulu sampai hilir ya. Seperti halnya kalau kita sudah punya istri, pasti kita tahu, oh tai lalatnya istrinya di sini. Nah berarti kan udah cinta mendalami ya, akhirnya tahu seluk beluk apa yang ada dalam usaha itu sendiri. Itu saya lakukan ya. Jadi akhirnya pada saat saya tahu dari hulu sampai hilir tentang batik itu sendiri, saya tahu menyiasati bagaimana membuat suatu produk batik itu sendiri. Nah setelah itu saya berusaha membranding ya. Membranding itu membuat karya-karya yang baru ya, karya-karya yang memang produk unggulan yang memang tidak orang lain tidak punya. Nah produk unggulan itu di mana kalau mungkin saya membuat daster atau membuat kemeja, kalau orang lain membuat meja warna merah, saya harus merah ada hijaunya. Jadi ada nilai plus apa yang ada dalam produk kita. Nah, kelebihan produk kita itu harus kita sampaikan kepada masyarakat luas, terutama ya pada diri sendiri, pada lingkungan, setelah itu pada teman-teman. Nah, setelah itu kita mampu mempresentasikan itu ke toko-toko dan lain sebagainya. Saya mulai dari kecil ya, dari masukkan batik ke toko-toko, ke pasar Beringharjo, ke toko. Setelah itu saya ikut pameran dan lain sebagainya. Maka dari itu, kadang kalau dapat pameran dari dinas gitu, orang ngomong kali-kali di rumah barang nggak laku, kali-kali di sana laku. Saya yakin itu nggak laku. Karena yang namanya pameran kan menampilkan sesuatu yang layak dipamerkan. Betul. Ini adalah produk unggulan dan saya melakukan itu. Saya melakukan riset. Saya melakukan melihat apa peluang-peluang yang bisa diraih ya. Nah, dari kesemuanya itu timbul satu produk unggulan sampai saya mampu membranding produk saya sampai orang tahu, oh spesifikasi yang saya buat adalah demikian. Memang saya beda dengan orang tua saya yang hanya mass product. Zaman itu orang butuh kain banyak ya, memang dibutuhkan. Sekarang kan orang pakai jarik kan sedikit ya. Orang dulu mungkin 75% pakai kain, sekarang 75% kan pakai rok. Nah, alih fungsi ini saya tekuni, alih fungsi bahwa batik itu tidak lagi sebuah jarik, tapi batik itu bisa untuk kemeja, bisa untuk gaun, bisa untuk interior, turunan-turunan batik yang memang bisa dilakukan dengan batik, itu saya eksperimen, saya lakukan. Dan ini menjadikan popularitas saya, membranding saya adalah hidup dari batik dan saya membuat karya dari batik itu sendiri. Itu lebih mudah mempresentasikan. Terus produk-produk fashion yang kekinian mengikuti tren, apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, kita harus mampu mengikuti itu semuanya. Dan bagusnya kita membentuk satu paguyuban, adanya organisasi. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk saling ngangsu kawruh, berdiskusi, apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman dan apa yang memang sedang trendy saat ini. Ini salah satu keberhasilan yang memang dari hal kecil, dari diri sendiri, saya memulai untuk berkarya di bidang batik itu sendiri. Berarti memang benar-benar harus dinamis ya, mengikuti dinamika kehidupan. Apa yang menjadi tren saat ini, apa yang menjadi diminati oleh orang banyak saat ini, itu yang harus kita mengikuti zaman seperti itu. Tapi kalau dilihat Pak Afif, melihat anak-anak muda saat ini yang cenderung ke arah Korea kiblatnya, baik itu fashion, baik itu makanan, termasuk gaya hidup, film, segala macam. Ini masuk ke dalam di Indonesia seperti itu. Sehingga anak-anak mudanya banyak sekali yang mencintai produk dari luar negeri, termasuk budayanya. Bagaimana dengan tantangan seperti ini?
disadari atau tidak ya, Korea itu melakukan branding untuk kesemuanya itu dari 20 tahun yang lalu. Wow. Didukung oleh pemerintahnya, masyarakatnya disiapkan, pemerintahnya menyiapkan, dan itu booming seperti itu. Mungkin sebelumnya kayak film-film India dan lain sebagainya. Oh Nah, iya, betul. saat ini baru ya, di era yang sekarang ini, mungkin kita akan memulai dengan MUFES ya, Muslim Festival. Seperti tahun 2025 itu Indonesia itu mencanangkan sebagai tren Muslim dunia. Nah, ini adalah peran serta pemerintah, peran serta dari asosiasi, organisasi yang membuat produk. Nah, di sini juga kita harus ambil bagian produk-produk batik itu bagaimana batik ini go internasional dengan produk-produk fashion yang kekinian. Karena fashion Muslim di Indonesia itu fashion Muslim yang berkompromi. Jadi memang betul-betul kita membuat gerbong yang menyiapkan semuanya, seperti yang terjadi pada Korea itu. Jadi kita juga dandanin artisnya kita, Betul. pemerintahnya mendukung, banyak sekali tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin kita yang memakai batik ya. Dari zamannya Pak SBY ada batik Gus Dur, batik SBY dan lain sebagainya. Ini adalah branding yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, bagaimana branding ini go internasional? Gimana perlu Kemenlu ini mengelilingkan, kalau perlu membuat rumah Indonesia di semua negara. Nah, ini menjadi bagian ke depan. Ini di sini ada anggota dewan juga. Kalau itu memang jendelanya Indonesia di semua negara bisa kita lalui lewat membranding itu, UKM-nya sudah kuat. Dan kita para pengrajin-pengrajin siap yang go internasional, jadi bikinnya itu bukan hanya gitu-gitu saja, tapi membuat produk yang memang diminati oleh negara-negara tertentu yang memang sesuai, dan itu perlu riset. Oke, baik. Dan Artinya insya memang Allah ke depan kita akan ngalahin Korea. wah, amin. Semoga ya. Iya. Ini salah satunya karena banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang bisa kita eksplor seperti itu. Artinya dibilang sama Bapak Afif tadi, semua stakeholder atau pemangku kepentingan ini harus bekerja sama, Iya. gotong royong supaya budaya Indonesia ini dapat dilirik atau dilihat, dan juga semoga mereka juga bisa mengikuti budaya kita, bukan kita yang mengikuti budaya lain. Saya kembali ke Bu Intan. Bu, kalau kita lihat tadi beberapa stakeholder atau juga pemangku kepentingan ini juga mempunyai peran untuk kemajuan industri batik, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana dengan peran Kadin misalnya atau juga Dekranasda sejauh ini dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Bu? Peran Dekranas terutama ya, dan Disperindak DIY ini dalam mengembangkan batik, kita sudah bekerja sama, di antaranya satu melaksanakan Jogja International Batik Biennale yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Ini mempertahankan Jogja Kota Batik Dunia yang sudah mendapatkan predikat dari UNESCO, karena Jogja dipandang pantas untuk menerima gelar tersebut, dan itu harus dipertahankan dengan membuat Jogja Batik Biennale itu setiap 2 tahun sekali. Dan dari bimbingan Dekranas maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengrajin-pengrajin batik itu juga kita fasilitasi untuk mengikuti pameran-pameran, di antaranya pameran batik, kemudian Gebyar Batik Nusantara itu di Jakarta, di seluruh Indonesia itu akan memamerkan atau mempromosikan, menggelar batik dari produksi daerahnya masing-masing, yang itu juga dibuka oleh Ketua Dekranas Nasional seluruh Indonesia. Jadi semua Dekranas yang ada di Indonesia itu akan berkumpul pada Gebyar Batik Nusantara itu. Oke, baik. Artinya di sini Disperindak DIY bersama dengan stakeholder atau pemangku kepentingan selalu bekerja sama, sekali lagi untuk mengangkat batik-batik atau juga teman-teman dari industri batik ini supaya terangkat dari tingkat daerah, nasional hingga internasional, seperti itu. Selain itu kita juga memberikan bantuan pada sentra-sentra industri batik itu, diantaranya hibah
alat-alat seperti canting, kemudian alat-alat yang diperlukan untuk membatik itu di sentra-sentra batik, juga ini untuk pengelola limbah. Itu kita hibahkan juga alat untuk pengelolaan limbah biar tidak mencemari lingkungan. Jadi industri batik itu kan nanti kalau pewarnaannya bukan pewarna alam, ini akan sangat mengganggu lingkungannya, sehingga dengan adanya pengelolaan limbah itu nanti akan tersaring airnya itu sehingga bisa menjadi jernih lagi. Jadi industri batik ini sebenarnya sudah tidak kurang-kurang. Kalau di Yogyakarta loh, setelah saya lihat itu banyak CSR dari BUMN itu juga menghibahkan beberapa peralatan yang dipergunakan pada sentra-sentra batik. Jadi dari BNI, Pertamina itu sampai pembuatan joglo-joglonya untuk membatik itu juga dari CSR BUMN. Oke, baik. Kalau kita melihat dari kacamata anggota dewan, Pak, ini perlu semua stakeholder berperan untuk membangkitkan supaya industri batik di tingkat internasional, terutama dari Jogja ke internasional, ini butuh seluruhnya, baik itu dari pelaku industrinya, dari dinas perdagangan dan industri seperti itu, Dekrandas dan sebagainya. Bagaimana dengan peran anggota dewan di sini untuk membentuk suatu aspirasi masyarakat supaya batik ini bisa ke mancanegara? Ya, sebenarnya simpel kok Mas, perlu strategi pemasaran, perlu marketing. Coba kalau itu artis-artis K-pop itu suruh pakai batik, pasti batik dunia itu. Iya, masa anak muda tertarik batik. Iya, ini memang perlu ini ikon batik itu disebarluaskan, Mas. Itu tadi artis-artis top batik, iya. Kan batik kan sudah terkenal di kalangan pemerintahan, di kalangan pejabat. Iya, lah ini biar ngasar anak muda, pasarkan ke panggil K-popnya itu suruh pakai batik biar batik Jogja terangkat. Betul. Karena kita lihat beberapa forum internasional ini juga pejabat-pejabatnya sudah menggunakan batik seperti itu, sehingga kita akan melihat lagi nih bagaimana generasi mudanya perlu ada pancingan supaya mereka mau menggunakan batik dan juga membeli batik, sehingga nanti ikon yang mereka lihat yang K-pop tadi itu bisa menjadi salah satu budaya yang terus dilestarikan seperti itu. Ke Mas atau Bapak Afif, ini saya manggilnya Mas terus berasa seumuran seperti itu. Bapak Afif, kalau melihat dari sekian perjalanan di industri batik, apa yang menjadi paling berkesan sekaligus untuk closing statement? Ya, yang paling berkesan yaitu bagaimana kita memperjuangkan Jogja sebagai kota batik dunia, ya. Jadi ada asosiasi PBB yaitu WCC, di mana ada 7 kriteria yang memang itu didapatkan yang berada di Indonesia. Saya yang dulunya orang Pekalongan tadinya merasa kebakaran jenggot, kota batik kok bukan Pekalongan. Tapi kenyataannya bahwa 7 kriteria itu berada di Yogyakarta. Ini batik sebagai budaya, batik sebagai dalam pendidikan, batik sebagai karya seni dan lain sebagainya, yang akhirnya batik juga akan berkelanjutan ini berada di Yogyakarta. Jadi pada saat batik ini menjadi komoditas ekonomi, kita akan tahu bahwa tren senternya batik dunia itu akan larinya ke Yogyakarta, ya. Dan pada saat ini menjadi komoditas budaya, orang akan menggali apa dan siapa batik, bagian dari hidup manusia dari lahir sampai meninggal, ada maknanya, itu juga akan larinya ke Yogyakarta. Jadi satu kebanggaan ya kita tinggal di Jogja sebagai kota batik dunia, dan kita mempresentasikan itu, dan kita harus memperjuangkan itu terus-menerus, karena apapun Yogyakarta ini adalah salah satu pintu gerbang etnik Indonesia. Ini adalah Indonesia kecil, ya. Jadi kalau kita cinta kepada Indonesia, maka kita wajib mempersiapkan masyarakat yang paham budaya, paham batik, cinta batik, dan kita harus promosikan batik. Luar biasa. Dan selanjutnya ke Bu Intan Mestika Ningrum. Ini apa harapan Bu dari Disperindak DIY, Bu? Disperindak DIY akan selalu
memfasilitasi dan mendampingi bagi pengrajin-pengrajin batik untuk meningkatkan nilai ekspor daerah istimewa Yogyakarta. Dan pesan saya untuk eksportir yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sebaiknya mengurus surat keterangan asal melalui IPSKA dari daerah istimewa Yogyakarta dengan kepentingan untuk melihat dari nilai ekspor yang ada di daerah istimewa Yogyakarta agar terpantau setiap bulan dan setiap tahun. Baik, terima kasih. Dan terakhir, Bapak Agus Sumaryanto, apa yang menjadi harapan Bapak di tengah pandemi seperti ini supaya batik terus bisa menembus ke pasar ekspor, Pak? Ya, selain kita harus mencintai produk batik, Mas, produk batik, supaya batik itu bisa kita gunakan setiap hari seperti menggunakan daster setiap hari. Yeah. Nah, itulah yang kita promosikan bahwa batik itu sangat universal sekali, ya, bisa dipakai kapan saja, dan saya kira ini juga menjadi iklan kita untuk orang-orang yang di luar, supaya bahwa batik itu bisa dipakai untuk setiap hari. Oke, baik. Tiada hari tanpa menggunakan Tiada batik. hari tanpa batik. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Afif Syakur dari Asosiasi Pengusaha Pengrajin Batik Indonesia. Terima kasih. Dan Ibu Intan Mestika Ningrum MSI dari Kabid Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Semen Yogyakarta. Terima kasih Ibu telah hadir. Dan juga bersama kita ada Bapak Agus Sumaryanto ST dari anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih sudah bersama kami di podcast Peluang Produk Fashion Batik untuk menembus pasar ekspor. Dan pemirsa, tidak terasa 60 menit kita sudah bersama di Rose Inn Hotel Yogyakarta. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Inilah podcast obrolan Srawung Karyo Bakul dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Muhammad Hafid. Terima kasih dan sampai jumpa. Minta mohon salam cantik. Ini. Ya. Oke.